Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman basis data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik store function. Pokok bahasan yang nanti kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah: pertama, pengenalan tentang konsep function dalam database MySQL. Kemudian yang kedua adalah contoh store function dalam database MySQL. Kemudian yang terakhir adalah sebuah studi kasus sederhana yang diberikan di akhir video. Selanjutnya, akan kita kenalkan tentang konsep function dalam database MySQL. Ada beberapa ketentuan terkait dengan function. Pertama, function merupakan berupa kumpulan statement yang bisa mengembalikan nilai. Kedua, function biasanya dikombinasikan dengan store prosedur atau digunakan dalam query. Ada dua jenis function dalam database MySQL. Yang pertama adalah built-in function. Built-in function adalah function yang secara default telah disediakan oleh MySQL. Sebagai contoh, function aggregation, misal function count, sum, max, avg, adalah function yang biasa digunakan dalam query aggregation. Function string, function ukeys, dan function lkeys adalah contoh function dalam string, di mana masing-masing untuk mengubah string dalam bentuk huruf besar dan huruf kecil. Contoh yang lain adalah function date, time, dan day. Jenis function kedua yang ada di database MySQL adalah store function. Store function adalah function yang didefinisikan sendiri untuk tujuan khusus. Dalam materi ini, store function secara detail akan kita bahas. Kita mulai dari pemahaman sintak untuk mendefinisikan store function. Sintak store function mirip seperti sintak pada store prosedur. Yang membedakan store function dengan store prosedur adalah, dalam store function ada sebuah return value. Ada nilai yang dikembalikan kepada pemanggilnya. Sintak dimulai dengan create function, yang diikuti dengan nama function. Setelah itu, beberapa parameter input didefinisikan sebagai input dari function, yang nanti dibutuhkan di statement dalam function. Sebelum dimulai dengan kode begin, ada kode return beserta tipe variabel return dari nilai yang dikembalikan. Statement dimulai dengan deklarasi variabel yang digunakan untuk menyimpan dari nilai yang nanti dikembalikan. Tipe data variabel ini sesuai dengan jenis data yang nanti akan dikembalikan. Setelah statement didefinisikan, di akhir ada sintak returns nama variabel yang sebelumnya tadi didefinisikan di awal. Anda boleh stop video ini terlebih dahulu untuk memahami kembali detail sintak dari store function. Selanjutnya, akan diberikan sebuah contoh penggunaan store function. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buat tabel dengan nama tabel penjualan pada database Anda, dengan menjalankan kode create tabel berikut. Kedua, isi data tabel penjualan dengan data berikut. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, sebelum ke langkah berikutnya untuk menyelesaikan pembuatan tabel penjualan beserta isinya. Persoalan yang akan kita selesaikan dalam studi kasus ini adalah buat store function yang memberikan diskon 10% dari tiap total harga barang yang dibeli. Dengan kondisi, jika jumlah barang yang dibeli nilainya lebih dari 10 buah. Data jumlah barang yang dibeli, bisa dilihat pada kolom jumlah garis bawah beli. Untuk menyelesaikan kasus yang dijelaskan sebelumnya, kita lakukan langkah ketiga, yaitu membuat store function dengan menjalankan kode berikut. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu, sebelum ke langkah berikutnya untuk menjalankan kode membuat store function. Langkah keempat, untuk menjalankan store function yang telah dibuat. Gunakan kode berikut. Buat query select bintang untuk memanggil semua kolom dari tabel penjualan. Selain itu, tambahkan kolom diskon dengan memanggil store function diskon pada query, beserta memberikan parameter input yang dibutuhkan. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu untuk menjalankan kode query berikut. Dari hasil query yang dijalankan, bisa kita lihat tabel penjualan, menampilkan semua kolom tabel penjualan beserta kolom diskon. Di mana, data yang ditampilkan pada kolom diskon, berdasarkan nilai yang dikembalikan dari perhitungan store function diskon yang dipanggil pada query. Selanjutnya akan diberikan tugas, guna melatih kemampuan teknik dalam membuat kursor. Pertama, implementasikan kode tabel penjualan dan store function diskon dari contoh sebelumnya, pada salah satu database yang ada di MySQL Anda. Kedua, buat store function baru dengan nama pajak. di mana jika total harga dari masing-masing barang yang dibeli nilainya lebih dari 1 juta.
Maka berikan pajak dengan presentase 1 digit terakhir dari NIM Anda. Jika 1 digit terakhir dari NIM Anda bernilai 0, maka ambil digit kedua terakhir dari NIM Anda. Kemudian, panggil store function pajak dengan query seperti pada contoh sebelumnya. Kumpulkan kode store function pajak beserta screenshot hasil dari query yang Anda jalankan, dalam file MS Word dan kumpulkan di e-learning. Sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.